Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. أبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim Surat Al-A'raf. Pada kajian kemarin pagi kita sampai kepada ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kalian umat manusia di bumi dan dijadikan bumi ini sebagai sumber penghidupan. Akan tetapi sangat sedikit dari manusia dari kalian ini yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, melalui ayat ini Allah tabaraka wa taala mengisyaratkan bahwasanya Allah sudah menjadikan, mempersiapkan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi umat manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila khin. Dan bagi kalian umat manusia dan jin, bahwasanya bumi ini sebagai tempat tinggal sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya Allah tabaraka wa taala sudah mempersiapkan bumi dan seisinya itu cukup untuk kita tinggali, cukup untuk menjadi penghidupan kita. Tidak akan atau tidak akan kekurangan. Allah sudah mempersiapkan bumi ini untuk manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Makanya Allah mengatur sedemikian rupa. Ya. Dari zaman dahulu kalau sampai hari ini semuanya makan kabeh gini mboten, madang kabeh mboten, madang kabeh zaman Nabi Adam tekan nanti zaman akhirat ya orang entong. Itu akan tetapi itu semuanya ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Semua yang ada di bumi semuanya ada masanya. Suatu saat akan habis. Itu makanya Allah memberikan keterangan kepada kita semuanya agar supaya kita tidak usah terlalu terlalu ngoyo ya dalam kehidupan ini. Ya, paribasane panjenengan dari pagi sampai malam ngode terus, madang temen tambak sepiring, gitu. Itu madang temen ya pada sepiring. Ya, kenapa kita harus meninggalkan beribadah, meninggalkan zikrullah, meninggalkan majelis ilmu? Ini kan sangat-sangat disayangkan. Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran agar supaya kita fahami. Karena Al-Quran itu mengandung ilmu orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang akan datang sampai hari kiamat. Ilmunya ada semuanya di dalam Al-Quran. Pada ayat yang ke-10 Allah berkehendak untuk
mengisahkan sejarah umat manusia sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, bumi itu sudah dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa, ya. Pada awal penciptaan langit dan bumi, dahulunya satu kata Allah, ya, semuanya satu, lalu diatur oleh Allah, ya, lalu berubah menjadi ada bumi, ada bulan, ada matahari dan sebagainya, dan itu sesuai. Ya, belum banyak yang ketahui. Ini baru diketahui oleh manusia kapan? Ya, baru abad ini. Ya, padahal Rasulullah sudah mengabarkan berapa tahun yang lalu, 500 sampai 600 tahun yang lalu, Rasulullah melalui Al-Quran sudah mengabarkan bahwa dahulunya bumi, langit, dan semuanya itu satu. Lalu terjadi, kalau menurut ilmu pengetahuan sekarang, ya, dulunya itu segala macam benda-benda yang ada di langit ini menjadi satu, lalu terjadi ledakan sehingga membentuk bumi, membentuk planet-planet dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah, oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah tahu sekolah gitu, tapi mengabarkan ternyata benar itu. Makanya kita tidak boleh ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Allah pasti tahu apa yang akan manusia perbincangkan di kemudian hari, khususnya mengenai asal usul manusia, ya. Orang sekarang, ilmuwan yang katanya pinter-pinter, itu mereka mengatakan bahwasanya manusia itu turunannya ketek. Manusia itu turunan ketek. Ya monggo sing gelem, ya, ngaku turunannya ketek, monggo. Kalau saya nggak mau, ya, karena saya punya Al-Quran yang menyatakan bahwasanya manusia itu turunan Adam dan Hawa itu. Makanya pada ayat yang ke-11 kita akan mungkin beberapa sampai ke-15 ini akan bercerita mengenai sejarah manusia, agar supaya manusia yakin dan tidak bingung dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang. Ilmu manusia, ilmu yang dikuasai oleh manusia, semuanya adalah reka-reka, menduga-duga, ya, itu. Ya, makanya dikenal dengan teori seperti itu. Teori kan berarti bener ora. Ketika kita mendapati kehidupan di dunia dengan teori-teorinya, itu jangan terlalu percaya, karena belum tentu benar. Kalau Al-Quran pasti benar, ya. Itu. Ada lagi teori bahwa zaman dulu binatangnya gede-gede, yang diistilahnya apa? Ada namanya dinosaurus. Gue bener no mboten murid panjenengan. Yaitu masih teori, ya, belum tentu benar. Manusia hanya menduga-duga di karang-karang itu, bahkan difilmkan lebih ngarang lagi itu, ya. Mereka mengatakan bahwasanya manusia Jawa itu berasal atau keturunan namanya Pithecanthropus erectus, napa nggih? Tengsik angel jenengane. Ya, manusia yang seperti monyet itu, dan berangsur-angsur berubah menjadi manusia modern. Apakah seperti itu? Lah, salah, ya. Itu teori-teori salah, karena Allah sudah menciptakan manusia fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, bentuk manusia seperti ini, ya. Langka buntute, ya, mripate loro dan sebagainya. Itu. Makanya Allah mengabarkan kepada kita agar supaya kita mempunyai pengetahuan,
tentang hal tersebut. Dalam ayat yang ke-11 Allah berfirman, walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami sudah menciptakan kalian, menciptakan kamu, hei manusia. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk tubuhmu. Paham ya? Allah membentuk tubuh manusia. Bukan berasal dari teori evolusi. Evolusi ke berangsur-angsur lah paribasane. Kemudian kenapa manusia berubah dari kera terus berubah sedikit akhirnya jadi manusia. Itu teori orang kafir yang tidak punya Al-Quran. Akan tapi di Al-Quran menyatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami sudah menciptakan kalian manusia dan kami membentuk kalian dalam surat At-Tin fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu tidak mungkin salah. Al-Quran pasti benar. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuk yang sudah sempurna seperti manusia. Bahkan Nabi Adam itu diciptakan Allah, diturunkan ke bumi dalam bentuk yang kalau sekarang manusia sekarang ya raksasa. Tingginya Nabi Adam itu dulu sewaktu diturunkan ke dunia adalah 27 meter. Ya. Nabi Adam diciptakan Allah turunkan ke dunia tingginya 27 meter, awake gedene 3 meter. Gitu. Gitu. Dan kita nanti di yaumul kiamah akan dikembalikan seperti itu. Panjenengan yang sekarang kecil-kecil nih, kita kan kecil-kecil, nanti di yaumul kiamah sama seperti itu dalam bentuk potongan tubuh Nabi Adam. Kita tingginya 27 meter dan besarnya 3 meter. Nanti di yaumul kiamah semuanya seperti itu. Gitu. Kita lanjutkan. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami mengatakan kepada para malaikat. Ya dahulu sebelum diturunkan ke bumi, ya Adam, ya para malaikat, para termasuk bangsa jin barangkali ya, termasuk iblis, semuanya masih menempati surga. Ya. Ketika Nabi Adam diciptakan dan dibentuk sedemikian rupa, lalu Allah mengatakan, menyuruh, memerintah kepada semuanya, pembesar-pembesar yang ada di langit pada saat itu, untuk apa? Untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud seperti kita sholat, akan tetapi berupa penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa demikian? Ya kenapa mereka, malaikat yang lebih dahulu diciptakan, iblis yang lebih dahulu diciptakan, jin-jin yang lebih dahulu diciptakan, kenapa mereka harus bersujud kepada Nabi Adam? Ya, ini kan sebuah pertanyaan. Ya, lalu Allah melanjutkan, fasajadu, mereka semuanya bersujud. Mereka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Kenapa mereka disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam? Sejatinya itu adalah bentuk ketaatan, ya, untuk mengetes hamba-hamba Allah, siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Allah sebenarnya tidak butuh, akan tapi memang Allah suka menguji hamba-hambanya. Ya, Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur. Akan tetapi mereka semuanya diperintah untuk menghormat kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diberi pengetahuan oleh Allah yang tidak diberikan kepada malaikat maupun jin. Itu. Sehingga kedudukannya menjadi yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya makanya Allah berfirman fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang bagus, diberi pemahaman
oleh Allah tentang segala sesuatu, diberi ilmu. Makanya di sini sangat tinggi kedudukan ilmu. Bahkan ya para malaikat pun mereka kalah derajatnya dibanding Nabi Adam. Gitu. Mereka semuanya bersujud kecuali iblis. Siapa itu iblis? Ada yang ngerti? Bapaknya siapa, nininya siapa, terus mamanya siapa. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa kana minal jin, ya, iblis itu dari bangsa jin. Itu. Iblis satu orang, ya, satu orang. Dia menurut tafsir Ibnu Katsir ini, dahulu sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, bumi sudah ditempati oleh bangsa jin terlebih dahulu. Lalu bangsa jinnya itu adalah saling berperang, saling menumpahkan darah, sehingga disuruhlah iblis ya untuk menertibkan itu semuanya. Sebenarnya awalnya iblis adalah hamba Allah yang bertakwa sebenarnya dahulunya, ya. Hanya karena merasa apa? Nanti kita akan lanjutkan dulu ayatnya. Pada ayat berikutnya, ya. Kenapa bangsa jin iblis itu tidak mau bersujud ketika diperintah oleh Allah? Padahal ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita sebagai makhluknya, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na, tidak usah ngeyel itu. Kepengennya Gusti Allah itu seperti itu. Jangan bertanya, jangan berpikir, ya. Jangan berpikir dulu, kita imani dulu, kita jalani dulu. Pasti itu adalah hal yang terbaik. Gitu. Begitu juga dengan perintah Allah kepada para malaikat, para jin yang ada di langit pada waktu itu, ya, untuk bersujud kepada Adam. Itu dites makhluk-makhluk ini, seberapa ketaatan makhluk ini kepada perintah Allah Tabarok wa Ta'ala. Makanya ketika dilihat kok iblis tidak mau bersujud, dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, qul ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu, hai iblis, kamu tidak mau bersujud padahal aku menyuruh kamu? Ya. Seorang hamba itu tidak pantas untuk membangkang perintah Rabb-nya. Tidak pantas. Akan tapi iblis ini tetap membangkang. Sebabnya apa? Qal, iblis menjawab, ana khairum minhu. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Ini artinya apa? Iblis ini mempunyai sifat apa? Sombong. Ya, merasa dirinya lebih baik. Ini dosa pertama, ya. Dosa, makanya kesombongan ini yang banyak menyesatkan manusia. Iblis merasa ana khairu minhu, khalaqtani min nar, kata iblis, wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, kata iblis, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih gagah, ya. Api kan lebih gagah daripada tanah. Itu pemikirannya si iblis. Padahal Allah tidak bermaksud seperti itu. Hanya mengetes, ya, iblis ini apakah dia taat atau tidak kepada perintah Allah. Ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, hamba Allah, ketika Allah memerintah kita untuk membunuh diri saya sendiri, wajib taat. Ketika Allah yang memerintah, wajib taat. Paham nggak betul? Paham nggak betul? Iya, ketika panjenengan diperintah oleh Allah, kalau misalnya ada, ya panjenengan diperintah untuk membunuh bapak, membunuh anak, ya, seperti Nabi Ibrahim diperintah membunuh Ismail, itu wajib taat. Tidak boleh protes, tidak boleh menolak. Gitu. Apakah tetapi yang terjadi, ya, si iblis ini menolak, ya, karena merasa sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam.
Kita lanjutkan. Lalu karena iblis sudah menolak, ya, maka Allah melaknat si iblis ini. Allah berfirman, "Fahbit minha." Turunlah kamu hai iblis dari surga. Turun, kata Allah. "Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha." Tidak pantas kau iblis, kamu sombong di dalam surga, tidak pantas. Ya, karena di surga itu tidak akan ada orang-orang yang sombong. Di surga tidak ada orang-orang yang hasad, tidak ada orang-orang yang cemburu dan sebagainya. Semuanya sudah dicabut oleh Allah. Makanya kata Allah tabaraka wa taala, ya, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Tidak pantas bagi kamu, ya, untuk merasa sombong di dalam surga. Semuanya sama, kata Allah tabaraka wa taala. Kamu tidak boleh sombong. Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya ini, ya, hanya karena kesombongan si iblis itu dikeluarkan dari surga. Makanya kita harus menghindari merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita fokus untuk memperbaiki diri, menganggap diri saya itu belum ada apa-apa nih, gitu. Rendah diri, apa rendah hati? Rendah hati, ya. Jangan, kita tidak boleh rendah diri, tapi rendah hati boleh, ya. Jangan tinggi hati, sombong, ya, merasa dirinya lebih pinter, merasa dirinya lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih punya kedudukan. Ini semuanya adalah sifat iblis. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Ketika kita sombong, itu akan menutupi segalanya. Ya, ketika ini sebuah contoh yang mudah saja karena sombong. Ya, ketika diajari Al-Quran misalnya oleh orang yang kecil, orang yang tidak berpendidikan misalnya, ya, sementara yang diajari adalah profesor dan dokter, dia merasa lebih pintar. Kok si siapa ngomong kayak gue? Gini betul. Ini contoh-contoh karena kesombongan sehingga tidak bisa memahami kebenaran. Al-Quranul Karim walaupun disampaikan oleh siapa saja, asal sesuai dengan Quran dan Sunnah pasti benar. Itu tidak harus itu bertitel profesor, doktor. Kita terima kebenaran itu. Akan tetapi karena merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, sekolahnya lebih tinggi, ya, golongannya lebih akeh, organisasinya lebih besar, itu mereka kadang banyak yang menolak kebenaran. Ini makna daripada sombong, menolak kebenaran. Itu. Lalu Allah melanjutkan, "Fakhruj innaka minas saghirin," kata Allah. Keluar kamu termasuk orang-orang yang saghir, orang-orang yang kecil, hina, ya. Karena sudah terusir, ya, terusir dari surga sehingga iblis ini dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang hina, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika iblis sudah menyadari bahwa dia sudah terlaknat, ya, sudah diputuskan oleh Allah bahwa iblis ini termasuk orang yang terlaknat, maka dia berkata kepada Allah, "Qal andirni ila yaumi yub'atsun," kata iblis. "Berilah saya tangguh ya Allah
sampai hari mereka dibangkitkan. Makanya iblis ya, khusus iblis ini orang mati, ya, tekan hari kiamat. Sedangkan jin yang lain tetap mati, ya. Kalau iblis ini tidak mati. Sementara jin yang lain adalah mereka punya kehidupan, punya kematian. Ya, tetapi iblis ini nanti dia diberi tangguh oleh Allah sampai hari kiamat. Umurnya, usianya, ya, sehingga dia nanti akan mencari pengikut-pengikut dari bangsa jin dan manusia. Gitu. Iblis ini dari gembonge, ya, bandara kejahatan. Gitu. Iblis ini punya banyak bala tentara, yang anak menteri nih, anak, ya, bupati nih, anak camat dari bangsa jin ini. Yang digunakan oleh iblis ini untuk apa? Untuk berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Ini yang harus kita sadari. Kita harus mengerti, paham, ya. Jin juga, iblis juga, mereka punya orang-orang yang pinter-pinter. Ya, bahkan ada yang mungkin hafal Al-Quran, ya, di dalam tatanan mereka, ya. Semakin bangsa jin tersebut yang menjadi pengikut iblis itu semakin banyak menyesatkan manusia dan jin, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi iblis, maksudnya, ya, jangan kebalik. Ya, ini jin dan bala tentaranya ini, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Ketika mereka semakin banyak menyesatkan manusia, mereka akan diangkat oleh iblis ini, barangkali yang menjadi menteri lah, menjadi apalah oleh iblis ini. Gitu. Lalu Allah menjawab, qul innaka minal mundurin, ya, dikabulkan oleh Allah permintaan si iblis ini. Baik, ya, kata Allah, kamu, hai iblis, termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Artinya iblis ini sekali lagi adalah akan hidup sampai hari kiamat. Kita lanjutkan. Qala fa bima aghwaytani, ya, iblis berkata, dengan sebab engkau sudah membiarkan menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, la aqmudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh, kata iblis, akan aku duduki halang-halangi manusia. Dari siapa? Dari apa? Dari siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jalan sing lurus, ya, nang tengah-tengah dalan arep dijagongi iblis, sehingga ngarep jenengan pengin banget maring subuhan, maring masjid, nang dalan iblisnya pada jagong kabeh, pada ngalang-ngalangi. Angger arep sedekah wis pokoke, ya, dialang-alangi nang iblis. Aja maneman, duit 100.000 kok nggo diubah-ubah. Angger korbannya pada baik, lah aja 3 juta kena nggo tuku emas. Ku iblis pegawaiannya. Ya, ini bersumpah di hadapan Allah, ya, la aqnudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh akan aku duduki mereka, ya, dari jalanmu yang lurus, akan dihalang-halangi sekuat tenaga oleh iblis. Summa, ini masih belum selesai perkataan iblis. Summa, kemudian, la'atiyannahum, sungguh akan aku datangi mereka, mim baini aidihim, dari sebelah kanan mereka, wa min khalfihim, mim baini aidihim, dari sebelah depan, ya, wa min khalfihim, dan dari belakang, wangan ya aimanihim, dari sebelah kanan, wangan syama'ilihim, dan dari sebelah kiri.
ini ya, setan, jin, iblis dan bala tentaranya ketika kita mau berbuat kebaikan, ketika mau menjalani siratal mustaqim, ya, pertama dalan-dalane dijagongi iblis, ya, dijagongi di situ. Lalu serombongan setan ini datang di depan kita. Serombongan lagi dari belakang, serombongan lagi dari kanan, serombongan lagi dari kiri. Ini secara leksikal bermakna seperti itu. Secara makna yang lebih dalam, bahwasanya iblis ini akan menggoda dari sebelah depan. Maksudnya kita akan digoda dengan kehidupan dunia, agar supaya kita terlena dengan kehidupan dunia, yaitu tadi, ya, diiming-imingi ya, kakek ibadah koratayeng ngerkaken sodako masih, ya, kowe tidak, dan sebagainya. Dari sebelah belakang, ya, akan dibuat kita manusia itu lupa dengan kehidupan akhirat. Kon mikir dunia bae saben dina. Itu dibikin agama ini menjadi jauh dari pandangan manusia. Dibikin agama ini menjadi seolah-olah menjadi asing. Itu. Ini gayanya iblis seperti itu. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, ya, kita dibuai oleh iblis dengan hal-hal yang sifatnya mungkin kelihatannya baik, akan tetapi itu padahal buruk. Contoh misalnya, ya, banyak orang yang melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya. Oke, apik ya. Kan kita memberi sodako, ya, kita kan kirim doa, kirim al-fatihah dan sebagainya. Itu kan seolah-olah islami, gitu. Itu seperti itu, seolah-olah islami, padahal itu gaweane warahane iblis. Contoh lagi misalnya, ya, panjenengan mungkin paham dahulu kalau kamu bisa membaca kul huwalau ahad ping pitung, ya, tapi aja ambekan, ya, macane sekang buri. Kalau bisa seperti itu, ngota yang mabur dibacok orang apa-apa, pegawai iblis. Seolah-olah itu dari agama. Atau yang lain lagi, kamu berpuasa 40 hari 40 malam, yang 40 dina kon puasa. Puasa kan bagus, ibadah. Nah, itu contoh-contoh godaan iblis dari sebelah kanan. Itu seperti itu. Yang berbicara seolah-olah itu adalah agama Islam, padahal bukan agama Islam. Itu seperti itu, ya. Dan dari sebelah kiri, ya, sebelah kiri sangat banyak. Kalau sebelah kiri sangat banyak, ya, perdukunan, ya, segala macam, banyak sekali. Ya, karena zaman sekarang, ya, jangankan si titelnya si profesor dokter, tapi esih percaya karo dukun. Gimana betul? Iya, bahkan ada menteri ngandel karo dukun, naudzubillah. Menteri, ya, ngerti jare, ngerti menteri, ya, atau ngandel karo dukun. Dan itu luar biasa, ya, ditayangkan di media sosial, dikonteskan, kontes dukun, ya, ya, di apa, bahasanya dirubah menjadi X faktor katanya. itu apa namanya, kesyirikan yang diumbar. Itu kalau kita tidak pintar-pintar, kita akan terbuai dengan hal-hal seperti itu. Anak-anak kita menjadi kepengin, contoh misalkan di televisi, ya, di televisi ada namanya limbat, ngertos nggih?
Itu anak-anak kalau kita biarkan dia akan meniru seperti itu. Gini betul? Iya. Itu padahal mereka menggunakan ilmu bantuan iblis. Na'udzu billah. Ini contoh godaan-godaan syaitan iblis ya, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Anak-anak kita diiming-imingi kok dadi penyanyi dangdut. Oh, sedina sepisan konser oli 1 juta ya, contoh. Itu kok dadi artis ya, itu mendapatkan bayaran sekian asal kau gelem mandan wuda semending. Orang apa itu iblis pegawaiannya ya, pegawai iblis itu semuanya ya. Ini kita ingat-ingat ayat yang ke-17 ya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sungguh akan aku datangi mereka manusia ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Saya jamin ya Allah, tidak akan kau dapati dari hamba-hambamu manusia ini yang bersyukur sangat sedikit, kata iblis. Dan ini ternyata terjadi. Gini betul? Sangat terjadi. Itu semuanya terjadi. Padahal memang Allah berkehendak demikian. Ya, berkehendak demikian karena Allah memang menguji manusia, dipilih sedemikian rupa dari hamba-hambanya yang benar-benar tersaring untuk bisa masuk ke dalam surga. Di antara 1.000 orang manusia, 199 mlebu neraka, sing mlebu surga 1. Gitu. Penduduk Indonesia berapa? Penduduk Indonesia pinten? Akeh ya. 100 juta. 100 juta ngertatikan 1000 berarti dia. Ya, 100 ribu kan berarti. Ya, kalau dibagi 1000 kan berarti 100.000. Berarti kira-kira ya hanya 100.000 yang akan mlebu surga maksudnya. Dari 200 juta. Kalau penduduknya 200 juta, sing arep mlebu surga kuwi 100.000. Paham betul? Perhitungannya seperti itu. Ya, sing 1000 siji. Makanya ini kita harus benar-benar fastabiqul khairat, lomba-lomba, karena memang jatah surga ini seperti itu. Ya. Kira-kira perhitungannya seperti itu. Makanya jangan heran kalau banyak yang kafir daripada yang iman. Karena memang seperti itu. Benar-benar dipilih oleh Allah. Makanya iblis berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia menjadi orang-orang yang bersyukur atau yang taat kepada Allah. Kebanyakan mereka adalah pengikut daripada iblis. Cuma rahimakumullah, itulah sejarah umat manusia yang harusnya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita agar kita benar-benar bisa menghindar dari godaan syaitan. Ya, panjenengan tahu paham ya bedanya setan, jin karo iblis. Ngertos nggih? Ya, jin kuwi bangsane, bangsa besarnya. Iblis itu nama dari seorang pembesar ya yang akan memimpin kejahatan. Sedangkan setan itu dikategorikan orang orang yang jauh dari rahmat Allah. Itu bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Panjenengan bisa disebut setan.
Agar panjenengan menyuruh kepada keburukan itu bisa disebut setan. Itu. Setan kowe. Itu seperti itu. Biar jelas istilah-istilah seperti ini, ada iblis, ada jin, ada setan. Iya, makanya dalam surat An-Nas ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu waswas itu ya seperti dari setan. Setan itu dari mana? Dari bangsa jin dan manusia. Angger ana wong ya kok menyuruh kepada keburukan, kuwi jenenge setan. Itu seperti itu. Ya, kita jangan mau ya disebut setan. Setan itu maknanya secara bahasa adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini dulu nih ayat yang ke-17. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kita tentang agama kita, tentang bagaimana caranya iblis menggoda kita. Kita harus benar-benar tahu, harus punya jurusnya menangkis. Ketika iblis mengatakan begini, kita harus punya tangkisannya. Ya, salah satu caranya adalah dengan tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.